Ya, saya masih bersama dengan Mas Arsul dan juga Mas Revo dalam editorial view pada malam hari ini. Tadi kita sudah membahas soal kemarahan Presiden Jokowi yang jadi sorotan, tapi juga yang tidak kalah menjadi sorotan pekan ini oleh publik adalah pelonggaran aturan Lebaran yang ini disambut positif oleh banyak pihak, oleh masyarakat setelah 2 tahun terakhir di masa pandemi agak ada pelarangan di mudik Lebaran. Mas Revo, apa yang Mas Revo lihat atau kita lihat dari kebijakan yang baru ini, pelonggaran ini yang memang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, tapi kemudian ada syarat vaksin booster di sana. Apakah ini memang tepat atau perlu untuk dievaluasi kembali? Iya, sebenarnya kalau melihat kondisi sekarang yang ada ya, kita kan sekarang dalam posisi yang sudah mulai melandai, walaupun ini hilang. Ini memunculkan banyak harap. Dan vaksinasi juga cukup baik gitu ya. Beberapa negara juga menyampaikan apresiasinya karena memvaksin 70% dari 270 juta jiwa itu kan tidak mudah ya. Kalau misalkan di negara-negara yang berpenduduk 35 juta atau 20 juta itu kan relatif lebih mudah. Karena kita ini kan penduduknya besar sekali. Ditambah belum bisa memproduksi vaksin secara mandiri. Artinya semua vaksin harus didatangkan dari luar negeri. Di tengah isu akses vaksin, kita bisa mendapatkan vaksin sedemikian besar dan mencukupi untuk 70% warganya, itu sudah merupakan satu hal yang kita apresiasi. Kemudian juga sudah berjalan, ya, walaupun sampai target yang. Nah, di tengah situasi seperti ini wajar kalau pelonggaran-pelonggaran yang diberlakukan. Di beberapa negara bahkan kan juga sama kondisinya ya. Negara tetangga kita, dan Malaysia sudah memberlakukan kita juga menunggu-nunggu kapan kita akan bisa mengancik ke fase ini. Tapi itu kehati-hatian. Sekarang sepertinya pemerintah juga masih berhati-hati. Nah, mudik sudah mulai dilonggarkan. Ya. Pelaksanaan sholat nanti ketika Ramadan juga sudah mulai dilonggarkan. Saf-saf rapat. Ya, ini level kepercayaan di kita sudah cukup. Beberapa kota di PPKM level 1. Minggu depannya, besok Senin ini, beberapa sekolah sudah PTM 100%. Kita yang sebelumnya melakukan sistem pendidikan secara besok Pak Erlangga sudah akan PTM. Artinya sudah ada level confidence yang cukup tinggi. Nah, ini yang harus yang harus dilakukan, jangan sampai kemudian kita lengah. Karena diperkirakan kan ada sekitar hampir 80 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik. 80 juta ini tentu bukan angka yang, kalau ini juga akan berpotensi akan meningkatkan lagi angka infeksi, tapi kita sih berharap terinfeksi gejalanya tidak seperti gejala ketika 1 tahun lalu ya, Delta. Sekarang sudah mulai muncul varian kekhawatiran muncul. Yang perlu dilakukan tentu adalah pemerintah menyiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang 3T, testing, tracing, treatment itu dipertahankan dengan sangat baik, dan antisipasi lainnya. Kalau misalkan setelah arus mudik nanti kondisinya baik-baik saja, tidak artinya level confidence kita pasti akan naik lagi. Nah, kita berharap tentu Renhat ya, ini dibuka dan kemudian antisipasi dilakukan. Kalau semuanya baik-baik saja, maka kita kepercayaan diri kita terhadap penanganan pandemi akan bisa tambah baik. Oke, saya ke Mas Arief Zulkifli. Mas Arsul, apa yang Mas Arsul lihat dari kebijakan pelonggaran ini yang dilakukan oleh pemerintah untuk aturan mudik Lebaran, bahkan juga untuk sholat, tarawih, dan lain sebagainya? Ya, saya kira begini ya, telah benar bahwa sekarang telah terjadi penurunan yang signifikan dari
yang tertular ya. Kalau nggak salah sekarang itu positivity rate sudah di bawah 5%, 4,7 yang saya baca terakhir hari ini. Artinya sudah di bawah angka yang ditetapkan oleh WHO, begitu. Nah, tapi untuk bisa sampai kita buka sebebas-bebasnya seperti yang terjadi di sejumlah negara Eropa, Belanda itu kabar terakhir adalah sudah tidak ada kewajiban karantina buat mereka yang positif gitu. Jadi cuma rekomendasi untuk karantina di rumah, isolasi mandiri maksud saya. Tapi tidak ada kewajiban. Jadi memang sudah dianggap sebagai flu biasa. Tapi kita harus lihat bagaimana tingkat pencapaian vaksinasinya ya. Indonesia tentu sudah sangat baik pencapaian vaksinasinya, tapi ya belum sebesar dan setinggi negara-negara Eropa. Vaksinasi ketiga atau booster misalnya di negara Eropa itu sudah hampir 50%, sementara kita saya kira masih 1 digit itu 7 atau 8% dari total penduduk yang sudah divaksin booster. Artinya sebetulnya kalau kita bicara kerentanan, kita masih menyimpan kecemasan itu. Nah, cuman di lain pihak saya kira tidak bisa dihindari juga kita berhadapan sama problem sosial yaitu keinginan masyarakat untuk mudik, juga roda ekonomi yang terus dikembalikan supaya ekonominya bisa membaik, kira-kira begitu. Nah, di sini memang jadi problem ya. Nah, beberapa epidemiolog misalnya menyarankan kalau memang harus dibiarkan mudik dengan syarat-syarat yang sudah dikatakan tadi, harus booster. Kalau tidak booster, maka dia harus PCR ketika naik kendaraan umum. Ini juga problem lagi ketika orang bicara dengan orang yang naik kendaraan pribadi nanti, yang jumlahnya pasti akan gede sekali. Bagaimana pengecekannya? Nah, beberapa epidemiolog menyarankan kalau memang akan dilonggarkan, sebetulnya kan ada elemen-elemen lain dari upaya pencegahan ini. Salah satunya adalah masker. Gitu. Jadi kalau dibuka, maka maskernya yang diperkuat gitu. Misalnya dilarang menggunakan masker kain atau masker bedah dengan 1 dan 2 lapis. Disarankan juga menggunakan masker di atas 3 lapis dalam kategori KN ya, KN atau KF itu, yang bisa 5 atau 6 lapis. Nah, itu juga salah satu cara lain begitu. Jadi memang kita harus tidak boleh panik begitu ya, rem dan gas kalau pakai bahasanya pemerintah, tapi di lain pihak juga kita nggak boleh abai juga, gitu. Varian baru saya kira juga harus diwaspadai, ada Omikron 1 dan Omikron 2 katakanlah begitu, tapi pembicaraan saya terakhir dengan Pak Menteri Kesehatan misalnya dalam peningkatan gelombang ketiga di awal Februari lalu sebetulnya sudah nyampur antara Omikron 1 dan Omikron 2 gitu. Jadi diduga keras akan ada peningkatan atau gelombang keempat dari Omikron 2. Nah, yang jadi persoalan yang masih ditunggu juga risetnya adalah gabungan antara Omikron dan Delta yang kita juga belum tahu. Jadi ada misteri-misteri yang masih bermain di situ ya, yang memang kita harus hati-hati sekali. Catatan gelombang 3 Februari kemarin itu juga data terakhir adalah lebih disebabkan oleh varian baru, bukan Nataru ya, bukan Natal dan Tahun Baru. Jadi tapi kita mesti bilang bahwa Natal dan Tahun Baru pasti peningkatan jumlah orang yang berinteraksi atau bermobilisasi itu jauh lebih rendah dibandingkan di Lebaran nanti gitu. Jadi so be very very careful, dilepas tapi juga dijagain dengan elemen-elemen yang saya katakan tadi. Oke, Mas Arsul, kebijakan booster sebagai syarat untuk mudik ini ada yang melihat ini adalah cara halus untuk melarang sebetulnya. Nah, ini Mas Revo dan Mas Arsul sudah muncul di layar Zoom akhirnya, jadi sudah mulai kita bisa lebih enak melihatnya begitu ya. Nah, Mas Arsul, tapi ada juga kemudian membaca bahwa ini bisa menjadi jurus juga untuk meningkatkan vaksin booster bagi masyarakat. Jadi kan karena tingginya antusiasme mudik, tentu syarat itu kemudian booster bisa diharapkan bisa juga untuk menggenjot vaksin booster. Nah, kita bagaimana Mas Arsul melihat beragam pandangan soal kebijakan vaksin booster ini bagi untuk syarat mudik ini lebih condong ke yang mana sebetulnya Mas Arsul? Ya, sebetulnya kan kalau memang itu dipakai sebagai syarat, maka pemerintah harus menyediakan kan booster itu kan. Kalau kita lihat data cadangan vaksin yang dimiliki pemerintah, sumbangan dari sejumlah pihak itu masih cukup.
bisa dilakukan booster itu. Cuman problemnya memang tentu saja adalah kesadaran masyarakat, lalu kemudian distribusi yang kita tahu tidak gampang ya di seluruh Indonesia ini. Karena tempatnya terserak, berpulau-pulau dan seterusnya gitu. Jadi kalau pemerintah bisa meningkatkan persentase dari booster dari 1 digit begitu menjadi 2 digit, syukur-syukur bisa di atas 20 dalam 1 bulan terakhir, artinya di sepanjang Ramadan ini, wah itu kita semakin confident bisa mudik dengan selamat dan tidak terjadi gelombang kesekian dari pandemi ini. Oke, Mas Revo, artinya sekarang harus menggenjot vaksin booster dan juga mungkin booster sekarang jadi diburu warga. Apa yang perlu pemerintah perhatikan, perlu siapkan ini karena sudah mengeluarkan kebijakan, artinya juga yang tadi Mas Arsul katakan harus menyiapkan juga fasilitasnya begitu ya untuk booster ini. Halo Mas Revo. Oke, belum terhubung ini tampaknya. Jadi saya lanjutkan lagi ke Mas Arsul. Ini kalau lihat beberapa pemberitaan ya setelah Mas Arsul setelah ada kebijakan ini, Pemprov mulai menggencarkan booster, kemudian juga booster sudah mulai diburu oleh warga. Apa yang sekali lagi instrumen apa yang perlu disiapkan pemerintah ketika ini sudah dijadikan sebuah kebijakan? Ya saya kira yang pertama tentu saja adalah memastikan ketersediaan. Jadi kalau tadi saya bilang masih 1 digit persentasenya booster, maka kalau kita mau tingkatkan misalnya ya saya sebut saja lah satu angka saya petik dari angan-angan 25% saja. Itu kan sekian ya. Banyak itu vaksin booster yang mesti disediakan. Kedua adalah optimalisasi dari aparatur sipil negara baik di pusat, daerah, TNI, Polri untuk membantu supaya vaksinasi booster ini jadi lebih banyak lagi. Kayak gitu ya, saya kira itu. Dan harus kita akui peran dari TNI Polri, terutama Polri, dalam vaksin 1 dan 2 itu luar biasa sekali. Mereka punya tangan di banyak tempat, dan mereka bisa memaksimalkan itu. Saya kira itu harus diapresiasi. Yang lain tentu saja adalah sistemnya. Nah, Peduli Lindungi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, saya kira juga sudah baik dalam pengertian bahwa kita bisa cek kok kita udah eligible belum untuk di booster gitu ya. Kita bisa lihat di situ dan kalau sudah eligible maka kita bisa pergi kemana. Fasilitas terakhir dari Lindungi saya kira adalah bisa melihat puskesmas atau sentra vaksin terdekat dan melihat ketersediaan merek apa vaksin yang ada untuk bisa dipakai sebagai booster. Nah itu juga saya kira satu perkembangan yang jauh lebih baik ketimbang katakanlah 1 tahun lalu atau bahkan di awal pandemi gitu. Nah, dengan perangkat yang sudah baik ini, mungkin ini yang harus dikerjakan adalah bisa memaksimalkan booster tadi gitu. Kalau itu udah jalan sampai angka yang saya sebut tadi, rasanya kita bisa lebih confident untuk mudik dengan sehat. Oke, Mas Revo sudah bisa. Halo Mas Revo. Oke, sudah aman. Jadi gimana Mas Revo? Ini tempat vaksin booster sudah mulai diburu warga. Tadi juga Mas Arsul katakan ya pemerintah juga harus menyiapkan fasilitasnya, stoknya, ketersediaannya. Apa yang perlu pemerintah siapkan lagi nih Mas Revo? Ketika sudah mengeluarkan syarat mudik dengan booster sudah menjadi sebuah kebijakan. Ya kalau memang sekarang kondisinya kan begini, 2 tahun masyarakat itu sudah rindu mudik ya, artinya kemungkinan besar tahun ini akan lebih banyak orang yang mudik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalaupun misalkan, dan kita punya pengalaman selama 2 tahun ya Reinhardt ya, meskipun mudik itu disekat di mana-mana, tapi orang selalu mencari, pemudik itu selalu mencari jalan tikusnya gitu. Dan keterbatasan SDM dari petugas untuk menjaga setiap titik-titik penyekatan juga menjadi hal yang harus diperhitungkan gitu ya. Artinya memang penyekatan itu relatif berhasil karena mempersulit beberapa orang, tapi tidak 100% lah ya, harus bisa menghentikan orang yang mudik. Nah, setelah 2 tahun orang tidak mudik, kemudian sekarang angkanya juga sudah mulai menurun, maka kemungkinan besar orang akan lebih percaya diri untuk mudik. Nah, dibanding kita nanti akan menghadapi kerepotan-kerepotan karena setelah mudik lebaran angka COVID, angka infeksi menjadi lebih tinggi lagi, kan memang nggak ada lain selain yang tadi ya disampaikan oleh Mas Arsul bahwa
masker itu menjadi kunci. Ketaatan dari setiap individu untuk mentaati protokol kesehatan itu sangat-sangat menjadi faktor penentu. Tapi kemudian ada hal lain yang juga bisa diikhtiarkan, yaitu atau vaksin penguat. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah kemudian memberikan atau melakukan distribusinya. Tahu bahwa kita pernah bisa mencapai angka hampir 5 juta gitu ya, suntikan vaksin dalam sehari. Artinya angka 3 juta ini gampang dalam sehari. Hanya saja memang di sini sudah masuk bulan Ramadan, artinya apakah orang akan bersuntik pada jam-jam misalnya ketika masih puasa. Strategi-strategi tentu harus disesuaikan dengan bulan puasa ini. Apakah vaksinasi itu dilangsungkan setelah puasa, misalnya dari jam setelah sholat tarawih misalnya dibuka sentra-sentra vaksinasi. Apakah seperti itu? Artinya ada perubahan-perubahan jam suntik gitu. Atau ya orang sebenarnya suntik di jam yang itu bisa gitu ya, di jam puasa itu sebenarnya tidak masih debatable lah ya. Ada yang misalkan, ada yang misalkan. Faktor KIPI juga menjadi hal yang dihitung gitu. Artinya orang nanti kena KIPI kan lumayan juga. Kalau misalkan harus ada efek sampingnya, maka mungkin orang akan memilih disuntik kalau tidak dalam kondisi puasa, artinya sudah puasa. Nah, mungkin strategi-strategi seperti itu yang harus dijalankan. Puskesmas mungkin buka malam hari, atau sentra-sentra vaksinasi buka hari misalnya ya, drive-thru. Beberapa tempat sudah bisa drive. Itu juga sangat membantu. Nah, kalau memang sekarang mudik ini kan artinya orang dari kota besar ke kampung halaman. Memang prioritasnya di kota-kota besar ya itu yang harus prioritaskan. Apakah Jakarta, kemudian kota besar lainnya, Surabaya dan lain sebagainya misalnya, mana dari kan tidak ada data sebenarnya di Kementerian Perhubungan pemudik itu mayoritas kota mana. Tinggal di semua data itu digabungkan dan kemudian dioptimalkan untuk meningkatkan booster, Reinhardt. Oke, jadi kebijakan ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Yang sekarang perlu menjadi sorotan adalah bagaimana implementasinya ya, Mas Arsul dan juga Mas Revo, dan menyiapkan memastikan stoknya ada dan juga menyiapkan sentra-sentra vaksinasi karena kemungkinan ini akan banyak diserbu oleh warga yang mau booster dan juga mau mudik Lebaran. Terima kasih Mas Revo dan juga Mas Arief Zulkifli untuk editorial view pada malam hari. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menjadi masukan dan juga catatan bagi pemerintah atas dua isu yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Terima kasih Mas Revo dan juga Mas Arsul. Selamat malam, sehat selalu.